Pewaris episode 3. Tidak memiliki pilihan lain. Naira tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa kata kedua kakaknya untuk menikah dengan laki-laki yang ia tahu memiliki keterbelakangan mental itu. Ini ia lakukan semata hanya demi ayahnya saja. Baiklah, Nai akan menikah dengan laki-laki itu. Keputusan itu lolos dari bibir mungil Naira setelah beberapa saat dirinya berpikir secara matang-matang. Kau mau menikah dengan Dev? Pertanyaan Yura membuat Naira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, sedikit berat. Jawaban itu seketika mengembangkan senyuman Aira dan Yura. Mereka berdua sangat lega jika adik bungsunya mau menikah dengan laki-laki yang menjadi ancaman bagi mereka saat ini. Kedua wanita itu saling menghamburkan pelukannya kepada Naira, menghadiahkan ciuman sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih, Nai. Kami sangat menyayangimu. Naira hanya diam tak membalas pelukan kedua kakak kandungnya tersebut. Entah sejak kapan mereka benar-benar menyayanginya, pikirnya ragu. Bukankah, selama ini kedua wanita yang mendekapnya saat ini selalu membencinya dan menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Naira mendorong pelan tubuh Aira dan Yura, menghindarinya. Aku mau menemui ayah. Naira berlalu masuk ke dalam ruang rawat ayahnya dan meninggalkan kedua kakaknya yang masih mematung di tempat yang sama. Saat dirasa Naira benar-benar masuk ke dalam ruang rawat ayahnya, Aira dan Yura saling memandang satu sama lain, lalu tersenyum licik. Kakak, akhirnya kita terlepas dari ancaman untuk menikah dengan Dev. Aira menghamburkan pelukannya kepada Yura dengan sangat erat. Iya. Kakak sangat lega. Biarkan saja Naira yang menderita menikah dengan Dev. Kita sudah banyak menderita karena tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu hanya karena Naira. Derajat. Naira masih fokus membaca tulisan-tulisan yang sangat kecil hingga mengharuskan gadis itu menyipitkan kedua matanya supaya bisa membacanya dengan jelas. Apa ini? Wajib olahraga dan berat badan tidak boleh lebih dari 40 kg. Tidak boleh terlalu sering menghubungi keluarga, berkunjung hanya diperbolehkan selama 1 bulan sekali. Kedua mata Naira membulat saat membaca poin terakhir. Sepertinya dia bukan hanya terkena gangguan mental, tapi gangguan jiwa. Bagaimana bisa dia melarangku untuk bertemu dengan keluargaku? Dan berat badan tidak boleh lebih dari 40 kg. Makanku kan banyak. Berat badanku sekarang 56 kg. Aku harus protes kepada Kai. Aku akan benar-benar kehilangan kebebasan selama tinggal di sini, bukan selama tinggal di sini, tapi selamanya. Naira mengembuskan napasnya dengan berat, merasa tersiksa dengan peraturan-peraturan yang ada di rumah ini. Lalu ia memaksakan sedikit senyumnya. Tidak apa-apa, ini demi ayah. Ayah sudah mengorbankan banyak waktunya untuk membesarkan anak-anaknya sendirian, sekarang aku harus balas budi kepadanya. Naira mengusap kedua sudut matanya yang tiba-tiba basah. Naira masuk ke dalam kamar mandi yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari kamar mandi yang ada di rumahnya untuk mengganti pakaian yang telah diberikan oleh Kai kepada dirinya tadi. Astaga, ini kamar mandi. Kamar mandi sebesar ini bisa menjadi tempat untuk ternak ratusan ayam. Naira menanggalkan seluruh pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Ia menimpanya langsung dengan pakaian baru tanpa memakai pakaian dalamnya terlebih dulu, karena ini sudah hal yang biasa bagi Naira, tidur tanpa menggunakan bra dan underwear. Lalu, ia segera keluar dari sana dan merangkak naik ke atas tempat tidur, sebelum kemudian ia merebahkan tubuhnya dan mencari posisi tidur senyaman mungkin. Setidaknya dia tidak akan tidur denganku, jadi aku sedikit bebas. Tak membutuhkan waktu lama, Naira akhirnya tertidur dengan pulas. Tak lama kemudian, pintu kamar itu terlihat terbuka menampakkan sedikit cahaya dari luar. Sepasang sepatu terlihat berjalan dengan hati-hati mendekati ranjang yang ditempati oleh Naira. Seseorang yang masuk ke dalam kamar itu tak lain ialah Dev.
Laki-laki itu terlihat berdiri dan memperhatikan dengan seksama wajah dan tubuh gadis yang sudah menjadi istrinya saat ini. Demi kemajuan usaha, Paman Wira memberikan gadis kecil ini kepadaku. Aku rasa dia juga sama saja seperti wanita lainnya yang hanya membutuhkan harta. Jika tidak, untuk apa dia mau menikah dengan laki-laki yang memiliki gangguan mental yang usianya tipaut 11 tahun lebih tua darinya? Kita lihat, sampai sejauh mana kau akan bertahan di sini. Dev berlalu keluar dari kamar itu dan menutup pintu dengan hati-hati hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Mentari terlihat sudah naik ke tempat peraduannya, sinarnya menyusup melalui kaca jendela kamar yang tirainya tersingkap sebagian. Naira terlihat baru saja keluar dari kamar mandi dengan kedua tangannya yang sibuk bergerak mengeringkan rambut hitamnya yang basah dengan handuk berwarna putih. Wanita itu bangun sejak setengah jam yang lalu, saat ketukan pintu dari seorang pelayan mencoba membangunkannya. Untung saja Naira bukanlah gadis yang pemalas, jadi tak menyulitkan gadis itu untuk bangkit dari tempat tidurnya yang ia rasa 10 kali lipat jauh lebih nyaman dibanding tempat tidurnya yang ada di rumah. Kuliah setelah 1 hari menikah, aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Suara ketukan pintu melambatkan langkah kaki Naira yang hendak mendekati lemari untuk mengambil pakaian yang akan ia kenakan untuk berangkat kuliah. Nona, apa kau sudah selesai mandi? Cepat turunlah, Tuan Dev menunggumu. Suara seorang wanita terdengar dari balik pintu kamar yang sedari tadi belum Naira buka. Suara itu sama seperti suara pelayan yang membangunkannya pagi tadi. Iya, Bibi. Setelah berpakaian aku akan turun. Tidak ada balasan saat Naira menyahut. Kemungkinan pelayan itu sudah meninggalkan kamarnya. Naira membalutkan mini dress yang baru saja ia ambil dari dalam lemari. Sebuah outer berwarna coklat mendominasi ia balutkan kemudian. Tampak terlihat cantik saat cermin memantulkan bayangan dirinya. Namun, bukan waktunya untuk memuji dirinya sendiri. Naira sekarang tinggal di rumah orang lain, bukan di rumahnya sendiri yang bisa berias berlama-lama dan memandangi wajahnya di depan cermin. Aku sungguh malas sekali. Napas Naira terbuang berat saat pernikahan yang tidak diinginkan ini kembali mengingatkannya. Jika bukan karena ayah, aku tidak akan mau menikah muda seperti ini. Naira meraih tas di atas meja dan diselempangkan ke tubuhnya. Terlebih lagi yang kunikahi adalah pria yang... Astaga, Nay, kau tidak boleh bicara seperti itu. Laki-laki itu sudah menjadi suamimu. Naira menepuk-nepuk mulutnya yang terkatup rapat akibat perkataan yang ia rasa sangat tidak sopan. Nona, suara itu kembali datang lagi. Naira pun menyahut dan bergegas meninggalkan kamar dengan tergesa-gesa. Naira mengedarkan pandangannya saat kakinya baru saja menuruni anak tangga. Rumah yang cukup besar itu nampak sepi sepagi ini. Di mana semua orang? Nona. Tubuh Naira terjingkat saat seseorang menepuk bahunya. Bersambung. Pewaris episode 4. Hari yang menyenangkan. Nona. Tubuh Naira terjingkat saat seseorang menepuk bahunya. Seorang perempuan yang masih muda yang memiliki usia mungkin terpaut sekitar 3 tahun lebih tua dari Naira, kini menyematkan senyuman kepadanya. Iya. Kedua mata Naira menelusuri tubuh wanita itu penuh kritik. Apa dia istri pertamanya, Tuan Dev? Ah, Nay, pikiranmu sungguh tercemari karena kebanyakan menonton sinetron. Perkenalkan saya, Lily. Tangan putih sepucat salju itu kini mengulur kepadanya. Hai, Lily. Naira menjabat tegas tangan gadis itu. Apa kau istri pertama Tuan Dev? Lily tiba-tiba tergelak, namun masih tak melepaskan jabatan tangannya. Naira tampak seperti gadis bodoh saat melihat tawa wanita yang ada di hadapannya tak kunjung menyurut. Astaga, Nay, pertanyaanmu sungguh bodoh. Ya, kau memang bodoh. Lihatlah kau sekarang ditertawakan. Saya, bukan istrinya Tuan Dev, Nona. Lily mengakhiri jabatan tangannya.
Seulas senyuman tersemat kembali di bibir tipis wanita itu, hingga membuat kedua matanya menyipit. Khas senyuman orang Asia. Tuan Dev tidak memiliki istri selain Nona, tuturnya seakan menjadi istri Dev ialah sebuah keberuntungan. Oh, Naira mengangguk-anggukan polos kepalanya. Lalu, apa hubunganmu di keluarga ini, Lily? Saya kepala pelayan di rumah ini. Saya yang mengatur semua keuangan untuk belanja dan kebutuhan rumah sehari-hari, Nona. Oh, begitu. Di mana Tuan Dev? Katanya tadi dia menungguku. Tanya Naira seraya mengedarkan kembali pandangannya ke seluruh ruangan. Tuan Dev sudah berangkat bekerja, Nona. Jawaban Lily membuat kening Naira berkerut. Bekerja? Memangnya Tuan Dev bisa bekerja? Bukannya dia. Astaga, aku keceplosan. Lily menggaruk kepalanya. Gadis itu kini bingung menyusun jawaban. Maksud saya, Tuan Dev ikut Tuan Kai bekerja untuk mengawasi beberapa proyek pembangunan, Nona, karena kondisi Tuan sekarang tidak memungkinkan. Jadi, semua proyek pembangunan dipercayakan kepada Tuan Kai. Ayo Nona sarapan dulu. Nanti Nona akan terlambat kuliah. Lily memandu Naira untuk duduk di meja makan yang letaknya ada di dapur. Rumah ini sungguh luas sekali. Mungkin ini dulunya lapangan sepak bola yang sengaja dijadikan rumah, desah Naira seraya mendaratkan tubuhnya di kursi yang baru saja Lily tarikan untuknya. Saking luas dan sepinya rumah ini, sendok yang bersentuhan dengan piring saja, bunyinya hampir menggema seisi rumah hingga mengharuskan Naira untuk makan dengan berhati-hati. Naira mulai menikmati sarapan pertamanya di rumah ini ditemani oleh Lily yang sedari tadi memperhatikannya di ujung sana. Makanlah yang banyak, Nona, kau butuh banyak tenaga, tutur Lily berulang kali. Naira merasa heran, rutinitasnya di kampus tidaklah semelelahkan itu. Kenapa Lily sedari tadi menyuruhnya untuk makan yang banyak? Naira tak menyadari bahwa sepasang mata tengah mengawasinya dari balik layar monitor yang ada di salah satu ruangan. Sepasang mata itu tak lain, ialah milik Dev. Banyak sekali gadis-gadis polos yang berpenampilan seperti dia di luaran sana hanya demi menutupi kedok siapa dirinya yang sebenarnya. Segelas cangkir yang tergenangi cairan hitam kini diangkat oleh salah satu tangan Dev. Ia menyesap tipis kopi tersebut, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Ia tak mengalihkan pandangannya dari layar monitor yang masih menampakkan kesibukan Naira dengan sarapan paginya. Sejak pagi tadi dirinya tak henti mengawasi gadis yang sudah menjadi istrinya itu. Di seluruh ruangan yang ada di rumahnya terpasang CCTV. Tak terkecuali di kamar Naira. Bahkan, saat Naira tadi melucuti semua pakaiannya di dalam kamar, Dev pun dengan jelas bisa melihatnya. Seusai menghabiskan sarapannya yang benar-benar mengenyangkan, Naira berpamitan kepada Lily untuk berangkat kuliah. Namun, gadis itu nampak terlihat kebingungan kakinya menjejak di pelataran rumah yang 3 kali lebih luas dari kamarnya. Pintu gerbang berwarna hitam dengan ukiran-ukiran besi yang didominasi emas menjulang menutupi sebagian rumah kini terlihat terbuka sebagian saat seorang penjaga baru saja membukanya. Uang, motor, tidak ada. Aku harus naik apa ke kampus? Naira menggigit bibir bawahnya seraya mengedarkan pandangan ke sekitar. Merasa bingung. Ada 2 mobil yang terparkir di sana. Entah itu mobil siapa. Nona. Lily terlihat berjalan menghampiri Naira dengan membawa payung dan sebuah bekal makan. Lily, aku pergi ke kampus naik apa? Jalan kaki, Nona. Ini sudah saya sediakan payung untuk Nona. Lily menyodorkan payung berwarna merah muda dengan aksen mutiara warna-warni di setiap sudut besinya kepada Naira, dan juga bekal makan siang. Jalan kaki. Kedua mata Naira membeliak. Iya, Nona. Kampusku sangat jauh. Membayangkannya saja Naira sudah tidak sanggup jika harus berjalan kaki. Saat ini ia bukan tinggal di rumahnya yang bisa pergi ke kampus dan menempuhnya dengan jalan kaki.
Pantas saja tadi Lily menyuruhku untuk makan yang banyak. Ternyata aku disuruh untuk jalan kaki, gerutu Naira dalam hati. Lily, apa kau bisa meminjamkan uang kepadaku untuk naik taksi? Pinta Naira dengan semangat paginya yang seketika menyurut. Saya tidak ada uang, Nona. Untuk sementara waktu, Tuan Kai melarang Nona untuk menggunakan fasilitas rumah. Dan saya juga dilarang untuk memberikan uang kepada Nona. Itu semua perintah dari Tuan Dev. Laki-laki itu benar-benar menyebalkan sekali, umpat Naira. Lily merasa kasihan. Namun, wanita itu sepertinya tidak bisa berbuat apapun. Karena saat ini di setiap sudut rumah itu terpasang kamera di mana ada mata yang mengintai di baliknya. Ya, sudah. Tidak apa-apa, aku akan jalan kaki saja, ujar Naira. Aku berangkat dulu, ya, Lily. Iya, Nona, hati-hati jangan lupa bekal yang saya bawakan dimakan. Ya, Nona, tutur Lily. Naira mengerlingkan matanya sambil mengacungkan jempol. Dia gadis yang baik dan polos, memang selera Tuan tidak jauh seperti Nona. Lily tak melanjutkan kembali perkataannya. Kasihan Nona Naira. Terima kasih, ya Tuhan. Hari pertamaku menjadi istri sangat menyenangkan. Sepasang sepatu keit yang membalut telapak kakinya, mengajak gadis itu berjalan ke kampus dengan langkah yang cepat namun pasti. Iya, benar, hari yang menyenangkan. Naira menghela napas berat bercampur kesal seraya mengusap titik keringat yang sesekali menggenangi dahinya. Rasanya ia kesal dengan peraturan yang ada di rumah itu. Namun, Naira tidak boleh mengeluh. Ayah Wira selalu mengajarkan dirinya. Sesusah apapun kita harus bersyukur dan tidak boleh mengeluh. Kata-kata itu sudah tertanam dengan baik di otak dan juga hati Naira sejak dari kecil. Ayah Wira juga selalu menceritakan kepada Naira tentang mendiang ibu kandungnya semasa hidup ialah seorang wanita yang tegar dan tidak pernah mengeluh maupun berputus asa. Naira ingin menjadi seperti ibunya, itu sebabnya selama ini ia tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Meskipun selama melakukan perjalanan ke kampus yang memakan waktu kurang lebih 1 jam lamanya ia tak berhenti mengutuki Dev dalam hati. Bersambung.